Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kali ini saya berada di satu tempat yang tidak jauh dari pusat-pusat keramaian Jakarta, dan juga saya dengan rekan saya. Gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Hari ini saya berada di Kopi Gunung dan saya ditemani oleh saya biasa panggil Mas Alif Purnomo. Mas Alif ini adalah pemilik dari Kopi Gunung dan pengamat pendidikan, mengkritisi pendidikan, juga sebagai entrepreneurship di bidang pendidikan. Kalau Kopi Gunung ini bagian dari bagaimana bisa ada komunikasi yang terkait dengan pendidikan sambil ngopi, begitu Mas? Nah, ada tagline-nya Kopi Gunung ya? Ada dong. Apa tuh? Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Oke, jadi saya ulangi lagi, seduh kopimu, sudahi sedihmu. Jadi oke, Mas Alif, sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau ini, dan banyak hal yang tadi kita bicarakan terkait khususnya pendidikan ya Mas. Nah, saya WA tadi pagi ke beliau tentang respon bagaimana sistem pendidikan yang akan diterapkan di pasca menteri yang terdahulu ya. Saat ini pemimpin di bawah Pak Prabowo, dan menteri kita siapa menteri pendidikan? Abdul Mukti. Bapak Abdul Mukti. Ada satu kata yang dikirim ke saya, kemunduran. Ini bagaimana Mas? Jadi kalau bicara kemunduran nih penuh tanda tanya saya. Sampai Mas Alif, seorang pengamat pengkritisi pendidikan, menyampaikan seperti ini, pasti ada analisa yang lebih dalam. Gimana Mas? Jadi pertama, saya baca tadi, kenapa kita mengadakan kembali yang namanya jurusan, ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Itu karena katanya perguruan tinggi bingung kalau dia mau mengambil siswanya dari IPA atau IPS. Itu satu kategori, satu kategori yang diinginkan outputnya oleh perguruan tinggi. Tetapi kita juga harus ingat supaya kita ini nggak punya ingatan pendek, kita agak sedikit panjang bahwa di Indonesia pada masa saya sekolah sampai beberapa tahun yang lalu itu juga sudah diberlakukan hal yang sama. Yaitu sudah ada jurusan. Saya dulu jurusan saya IPS. Saya IPS juga. IPS juga. Yeah. Nah, dulu sudah ada jurusan, lalu pemerintahan juga yang sama, maksudnya pemerintahan negara Republik Indonesia melakukan satu kajian dan membuat satu kesimpulan bahwa penjurusan ini tidak relevan untuk pengembangan bakat anak. Bahkan cenderung dia membatasi. Ketika saya sekolah sudah mengambil IPS, maka di dalam kuliah ada satu diskriminasi di mana saya seolah-olah hanya boleh mengambil jurusan yang linear di dalam jurusan IPS. Sedangkan anak IPA itu boleh mengambil jurusan IPS gitu zaman saya dulu. Oke, yang begitu. Nah, ini artinya ada satu hal yang tidak fair. Anak IPS nggak boleh mengambil jurusan IPA, anak IPA boleh mengambil jurusan IPS. Satu diskriminasi. Jadi kita bicara dalam sistem pendidikan kita ini mau diarahkan kemana? Ya, substansi yang mau dicapai dengan adanya jurusan-jurusan ini sebenarnya adalah argumentasi Pak Menteri adalah lebih spesifik mungkin dalam hal pengembangan bakat.
Oke. ya kan? Tetapi kalau dalam hal pengembangan bakat, mestinya kita tidak ambil dari sisi itu saja. Harus yang lebih fundamental. Kita punya problem terbesar pendidikan di Indonesia yang bisa dipecahkan, bukan hanya dengan membuat jurusan, seolah-olah kemudian menterinya sudah bekerja dan sudah selesai pekerjaan. Tetapi kita harus membangun satu yang disebut manajemen talenta sekolah. Nah itu ya. Ini yang tidak saya temukan di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana sekolah mengelola satu sistem manajemen talenta, sehingga bukan hanya outputnya anak ini bisa apa, tetapi juga inputnya anak-anak ini berangkat dari satu kesadaran, kecerdasan, intelektual, bakat dan lain-lain dari sudut mana. Kita tidak pernah punya alat untuk membaca itu secara akurat, kecuali kita mengenal yang namanya ada semacam tes IQ atau pendekatan-pendekatan kuantitatif. Misalnya begini, kita tanya, kenapa saya harus mengambil jurusan bahasa? Kenapa saya harus mengambil jurusan IPS? Kenapa saya harus mengambil jurusan IPA? Dasarnya dari mana? Kalau dulu tuh nilai, Mas. Ya. Kecenderungan misalnya dinilai matematika, dinilai IPA-nya berapa, IPS-nya berapa. Itulah saya bilang ada diskriminasi. Bahwa seolah-olah anak-anak yang mengambil jurusan di dalam IPA itu seolah-olah anak yang pandai. Sementara anak-anak yang mengambil jurusan IPS, apalagi bahasa, dia adalah anak-anak yang bodoh. Oke, kita cut di situ dulu. Kita ikuti sponsor iklan-iklan. Oke, baik. Kita minum kopi. Oke, minum kopi dulu. Saya pikirkan karena saya mengalami posisi pada waktu itu IPA IPS dan kita sama-sama IPS dan memang ada eksklusivitas ketika orang IPS itu kelihatannya dalam tanda kutip ini orang-orang yang nilainya jelek-jelek, yang IPA yang bagus-bagus. Pengelompokan ini sebetulnya pada saat itu mungkin bisa saja benar, tapi di era yang seperti sekarang ini ketika dinamika pendidikan sudah mengarah pada digitalisasi, kemudian era perkembangan teknologi juga sangat luar biasa, ada AI dan sebagainya. Apakah era sistem yang seperti itu masih bisa relevan begitu kan? Yang ada dalam pikiran saya begitu. Jadi kita kayak kembali ke belakang lagi begitu kan? Satu sistem pendidikan memang memerlukan satu kategorisasi. Hanya kategorisasi seperti apa yang dipakai tentu sangat seiring sejalan dengan visi pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, saya dalam hal ini menteri. Iya, pemerintah. Saya tidak bicara menteri, siapapun itu, presiden, semua harus punya visi pendidikan. Visi itu dicerminkan di dalam gagasan-gagasan, di dalam program kerjanya, di dalam pengambilan keputusan. Dan sayangnya kita bicara pendidikan di Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Jadi pendidikan sendiri tidak berbicara secara konseptual tentang pendidikan, tetapi kependidikan yang disubordinat oleh politik. Sehingga pendidikan itu kemudian menjadi satu ranah perpanjangan birokrasi ketimbang semangat untuk membuat satu transformasi perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jadi ibarat kata kita membuat satu pabrik itu kan ada desainnya, kita mau bikin apa. Anda bayangkan kalau pemilik pabrik ini setiap 5 tahun sekali ganti proyeksi produksinya. Jadi hari ini bikin sepeda, besok diganti bikin mobil, besok balik lagi bikin sepeda lagi. Sehingga membingungkan, arah pendidikan kita menjadi tidak jelas karena sekedar dia membuat pembeda dari menteri berikutnya. Kalau kita lihat runutan dalam 3 periode terakhir ini menarik. Anies Baswedan misalnya ketika menjadi menteri pendidikan, dia pakai pendekatan yang lebih humanis, di mana dia melihat misalnya seperti UN itu ujian dianggap nasional. Tidak humanis ya, ujian nasional, karena itu memberikan tingkat stres yang hasilnya juga diragukan. Di tengah terpaan sistem yang kolutif yang ini segala macam itu, kemudian hasil UN apakah mencerminkan kecerdasan? Pembelajaran 3 tahun, kenapa dihakimi dalam 3 jam? Kira-kira gitu kan? Nah, itu menjadi satu problem besar yang kemudian oleh Anies Baswedan dihapus. Kita coba terapkan sistem evaluasi, namanya sistem evaluasi pendidikan yang berbeda. Lalu kemudian pada masa Nadiem Makarim ada satu program penghapusan jurusan-jurusan, karena jurusan-jurusan ini membatasi pilihan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Sementara ruang prioritas utama
di mana siswa sebagai konsumen pendidikan kurang mendapat perhatian, maka nanti menghapus itu lalu mengembangkan apa yang kemudian hari dikenal sebagai konsep pendidikan yang berjiwa merdeka gitu kan. Nah, dia pengen fokus di dalam mengembangkan anak. Lalu pemerintahan berganti Merdeka Belajar kan, di era Prabowo dengan Menteri Pak Mukti ini, dia mengembalikan semua hal-hal yang sudah dicapai, hasil evaluasi, hasil riset, hasil kajian terdahulu, lalu dikembalikan lagi. Saya nggak yakin ini melalui sebuah riset yang mendalam dia mengembalikan ini, sehingga itu menggelisahkan banyak para pendidik di Indonesia yang sudah mulai berpikir progresif. Artinya dia melihat pendidikan ini harus membawa kemajuan, membawa kebahagiaan bagi siswa. Dan untuk pelaksana pendidikan sendiri sudah memancing untuk berpikir out of the box. Jadi ada kreativitas dari guru-guru untuk menciptakan format pendidikan yang ideal untuk siswanya. Ya, kita masih jauh dari ideal sistem pendidikan di Indonesia, tetapi dua langkah tadi itu membawa satu harapan bahwa ada masa depan pendidikan kita ini lebih rileks, lebih merdeka, lebih punya ruang anak-anak untuk tumbuh berkembang, mencari bakatnya. Sekolah itu kan harus diperlakukan sebagai ruang persemaian bakat, di mana anak-anak dengan di teori modern dikatakan memiliki bakat yang bermacam-macam, itu bisa diapresiasi oleh sekolah. Nah, ketika Pak Menteri menyampaikan deep learning, kemudian enjoy learning, ya kan, kira-kira itu pembelajaran yang menyenangkan, ya itu masih sebatas wacana, seperti apa bentuknya. Lalu ketika pembelajaran ada UN, lalu ada pemilihan jurusan, apakah dia masih konsisten bahwa ini pembelajaran akan menyenangkan? Mendalam untuk dievaluasi. Evaluasi apakah mendalam UN ini? Itu kan, di mana mendalamnya? Karena problem utama bukan pada evaluasi di sini, tetapi pada proses dari awal pendidikan dibuka. Sekolah kita tidak punya, sekali lagi, yang disebut manajemen talenta. Manajemen talenta itu mestinya ketika siswa masuk di sekolah ada satu alat asesmen yang mesti berbicara bahwa setiap anak ini punya perbedaan. Ya kan, ada anak yang basicnya kinestetikal, punya kecerdasan gerak, interpersonal, kalau Mas Miki nggak bisa diam, ya kan, dia mencoba bergabung sana sini. Lalu ada yang sifatnya interpersonal, ada yang spasial visual. Ini menimbulkan satu gaya pembelajaran bagi siswa yang berbeda-beda. Nah, lebih penting adalah bagaimana mengajarkan guru-guru ini berorientasi pengajarannya kepada gaya belajar siswa. Kan? Itu lebih mendesak menurut saya agendanya, sehingga setiap siswa bisa dijangkau oleh gurunya, masuk ke dalam hati nurani dan pikirannya. Sehingga hubungan pembelajaran di sekolah ini menjadi satu pembelajaran yang hangat. Ketika pembelajarannya sudah hangat, siswa-siswa akan lebih memahami pembelajaran dengan lebih baik, seperti itu. Jadi ada analisa yang kadang ini sangat apa ya, dalam level intelektual mungkin nih, tapi orang-orang tua sendiri juga saya tangkap begini, Mas Ali. Mereka berpikir kok kembali lagi ke model yang dulu gitu kan, karena orang tua sendiri sudah kok dengan format yang sekarang ini, yang merdeka belajar ini, ya kan? Kembali ke yang dulu ini kan artinya juga, mohon maaf ya, ada dalam tanda kutip kadang ada muatan-muatan kepentingan yang Mas Ali bilang itu terkait dengan politik dan mungkin juga bisnis. Gitu. Jadi kesimpulannya apa yang saya obrolkan dengan Mas Alif ini mudah-mudahan bisa menjadi kasanah pemikiran ya. Sebagai kritisi, otokritik masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jadi mau dibawa kemana pendidikan kita itu, yang jelas kita tidak bisa parsial memotong satu agenda-agenda tertentu hanya dalam konteks berpikir yang sangat parsial, tidak melihat dinamika perkembangan dunia yang begitu cepat sekarang ini. Itu ya masalah dia. Ada apa? Ada lagi masih apa? Itu kan satu teks bahwa kita bicara soal diskriminasi di dalam pengembangan bakat siswa tadi kan. Apakah diskriminasi ini berdiri sendiri dengan penjurusan yang dipaksakan sehingga karena pilihan orang pilih IPA karena mungkin tren lah supaya dia merasa dia akan pintar.
Iya. Orang milih IPS ya karena nggak ada pilihan. Hmm. Orang milih bahasa ya mungkin ada juga yang karena bakat dia, tetapi berapa banyak kan nggak ada alat ukurnya. Iya. Nah, kebijakan soal pengembalian jurusan, pengembalian UN ini juga harus kita lihat dalam skala yang lebih luas kebijakan pemerintah secara umum, di mana pemerintahan Prabowo ini ada hal yang juga mesti dikritik. Apa itu? Yaitu dia membuat satu narasi bahwa akan ada produk sekolahan baru yang namanya sekolah rakyat, ada juga sekolah Garuda. Jadi digambarkan sekolah Garuda adalah sebagai sekolah yang bisa terbang tinggi gitu, untuk mencapai cita-cita sehingga dia anak-anak dipersiapkan untuk belajar ke luar negeri. Sekolah rakyat adalah secara jelas disebutkan ini sekolah yang merangkak-rangkak sekolah orang-orang miskin. Jadi negara membuat satu kategori, ada sekolah terbang tinggi, ada sekolah di daratan, ada angkatan darat, ada angkatan udara di sekolahan ini ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang menurut saya sangat berbahaya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Kenapa? Kenapa itu? Ya karena pemerintah melegalkan diskriminasi pandangan-pandangan bahwa sekolah ikut melestarikan satu segregasi sosial tentang orang miskin harus belajar bareng orang miskin, bahwa orang yang dianggap pintar dalam tanda kutip belajar bersama dengan orang yang pintar. Artinya apakah sekolah rakyat kemudian dia tidak punya hak belajar ke luar negeri? Apakah sekolah negeri tidak berhak belajar ke luar negeri? Apakah sekolah Garuda kemudian tidak boleh diisi orang miskin? Kan ini jadi problem baru nomenklaturnya. Dan sekolah-sekolah yang begini sekali lagi, ini dia menghidupkan lagi semangat lama yang sangat diskriminatif. Dulu kita punya sekolah berstandar internasional, SBY. Dan itu juga sudah dibubarkan. Jadi era Prabowo ini problem adalah menghidupkan lagi monster-monster lama yang menghantui dunia pendidikan kita. Saya malah berpikir juga ini Mas, kan sejak zaman Ki Hajar Dewantoro sendiri sudah istilah konsep dari Merdeka Belajar itu sebetulnya awalnya juga dari pemikirannya Dewantoro kan. Dan ketika itu digulirkan, coba diajawantakan oleh kalau saya bisa melihat seperti Pak Nadiem Makarim mencoba mengejawantakan itu, kemudian dikembalikan itu seperti gimana ya, memenjarakan ya imajinasi anak bangsa untuk bisa berkreativitas sesuai dengan kapasitas mereka, dengan talent mereka. Karena juga begini Mas, ada problem yang sangat krusial menurut saya, tidak hanya pada sisi akademis, tapi morality output dari pendidikan itu juga jadi satu pertanyaan besar gitu kan. Kadang-kadang saya suka tanya, yang korupsi itu kebanyakan dari universitas yang terkenal, ini kan juga jadi problem juga. Jadi pertama begini, kita kembali ke misalnya Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro konsep pendidikannya adalah pendidikan perlawanan atau pendidikan pembebasan. Maka dikenal kemudian sekolah dengan karakter merdeka, kira-kira begitu. Maka simbolisasinya dia adalah taman, di mana semua orang boleh berkembang sesuai dengan imajinasinya. Dan hari itu Ki Hajar memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana dia melawan sistem Belanda yang sangat mendominasi terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi semua yang berbau Belanda dia bilang kita harus mandiri, kita melawan sistem itu. Bahkan banyak kejadian-kejadian pada zaman Ki Hajar yang menunjukkan bagaimana cara kerja sistem itu. Maka sistem ini adalah bekerja dengan sistem afirmasi terhadap kaum tertindas di Indonesia dalam bentuk pembebasan jiwa dia yang merdeka. Kata Ki Hajar, Indonesia tidak akan merdeka kalau anak-anak kita tidak merdeka jiwanya. Nah, kemudian masuk kepada isu yang kedua tadi soal apa namanya, saya bilang tadi krisis moral. Moral. Kita bicara moral, etik dalam pendidikan. Moral itu didapat dari mana? Apakah hanya dari pengajaran? Apakah menghafalkan Pancasila bisa meningkatkan moral kita? Kan? Apakah pelajaran PPKN meningkatkan moral kita? Saya kira tidak begitu logikanya. Moral tertinggi itu didapatkan manakala seseorang merasa aktual dirinya dengan apa yang dia miliki potensinya.
Jadi yang potensial di dalam diri dia menjadi aktual. Kalau seorang anak misalnya punya talent sebenarnya adalah musikal misalnya, ya ketika dia sudah aktual dengan gaya belajarnya, bagaimana dia senang dengan nada, bagaimana ritme, lalu guru mengajar dengan cara yang sama, lalu dia punya ruang psikomotorik yang diaktualkan dalam bentuk misalnya dia punya grup band, dia tantang dalam satu lagu dan lain-lain yang terkait dengan musikal. Maka anak itu akan membangun satu morality besar dasarnya dari cara membaca dunia dia dari dalam yang namanya musikal tadi. Itu sudut pandang dia. Dia akan mudah kosakata, literatur yang berbasis ini memudahkan dia melihat dunia yang lebih baik. Maka anak-anak ini kemudian akan sibuk mengkaji dirinya, mempelajari dirinya, tumbuh di dalam dirinya, membangun satu karakter baru yang basisnya adalah musikal. Bukan berarti yang lain tidak, tetapi dia punya basis kokoh di situ. Sehingga ruang dia untuk berbuat hal di luar itu kemungkinan kecil. Nah, pendidikan kita adalah menghapus semua ruang perbedaan tadi, lalu diseragamkan, lalu menutup dia untuk kembali ke jalan musik tadi. Karena Anda jago bermusik, tetapi nilai Anda jelek, Anda tetap jatuh nilainya. Padahal jeleknya banyak faktor kan. Nah, bukan hanya karena dia bermusik. Nah, inilah kemudian dibunuh tempat dia kembali, lalu diseragamkan anak yang musikal dengan kinestetikal, anak kinestetikal dengan spasial visual, maka membentuk satu zona baru namanya kejahatan pendidikan. Kejahatan ini terjadi karena anak-anak tidak mengenal dirinya. Dia menggunakan topeng. Dia dengan diseragamkan artinya dia menjadi robot. Dia menjadi robot. Dan sebentar, robot ini ada yang mengendalikan. Satu negara, yang kedua pemilik modal, agar tercipta satu ruang pemburuan yang murah dengan keseragaman. Anda lihat di pabrik, Anda lulusan apapun nggak penting, yang penting Anda masuk dengan harga yang ditentukan mereka. Bahkan rakyat tidak punya kewenangan luas untuk menentukan upah mereka. Nah, jadi ini ruang robot. Sekolah kita baru level kembali menciptakan robot lagi. Yang kemarin sudah setengah robot, mungkin sudah lebih baik, tinggal nanti satu tahap lagi maju. Hari ini kembali lagi mas ke titik awal lagi kita perjuangannya. Ya, kalau melihat dari realitas yang ada, kadang kan kita juga bisa melihat bahwa sudut pandang apa yang dimiliki oleh para stakeholder atau penentu regulasi kebijakan nasional ini juga sangat berpengaruh begitu mas. Maksudnya karakter pemimpin-pemimpin yang ada di level atas itu bagaimana bisa melihat sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat itu juga belum sepenuhnya dipahami gitu. Karena itu penting ada namanya roadmap pendidikan yang ideologinya siapa. Kalau kita mau menetapkan Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan nasional, maka kembalilah, bukalah wacana perdebatan, diskusi, eksplorasi, riset dan lain-lain yang berbasiskan pada pikiran pokok yang kita adopsi sebagai salah satu bentuk ideologi untuk membuat roadmap. Nah, ketika kita tidak konsisten melakukan itu, maka sesungguhnya ya kita akan hilang arah tergantung kebijakan politik. Berarti kebijakan yang sekarang ini akan diterapkan sudah jauh dengan pemikiran dari Pak Hajar Dewantoro. Dalam pandangan saya itu jauh semangatnya, karena yang satu membebaskan, satu memenjarakan, betul dua hal yang bertentangan menurut saya. Baik Mas Alif ya, ini sekelumit pembicaraan kita dan mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat kita semua. Dan saya terima kasih Mas Alif, kita udah panjang lebar menjalankan ini. Mungkin selanjutnya kita ada gagasan-gagasan yang insya Allah kita akan gulirkan melalui podcast di Kopi Gunung ini dengan beberapa tema yang menarik di seputar pendidikan. Dan tadi ada guliran yang disampaikan oleh Mas Alif, apa ya, sepeda itu gimana sepeda? Ya, kita pengen bikin satu diskusi atau wawancara-wawancara yang lebih menarik untuk dikonsumsi, ikut mencerahkan dunia pendidikan, namanya sepeda. Sepeda itu gagasan tentang sekolah pemberdayaan pemuda. Ya kan? Kita nggak lagi bicara siswa, karena kalau bicara siswa dibatasi di ruang kelas. Tapi pemuda ini kan, bahwa siswa-siswa juga adalah satu generasi muda kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengundang termasuk sekolah-sekolah. Kita pengen belajar secara langsung apa yang terjadi di sekolah, mendengarkan cerita-cerita mereka. Dari istilah yang disampaikan Mas Alif ini juga sangat menarik ya, karena kalau bicara sepeda, siapa sih yang nggak kenal sepeda kan? Dalam kehidupan kita sejak kita baru bisa berjalan, itu kita
sudah memakai sepeda begitu. Mudah-mudahan ini kita bisa realisasi Mas Alif. Iya. Dan kita akan sampaikan dan kita akan gulirkan beberapa podcast selanjutnya yang terkait dengan dunia pendidikan, baik itu masalah konsepsi, kritik pendidikan, kemudian visi-visi pendidikan yang mungkin bisa membantu banyak para sivitas pendidikan yang ingin meng-create inovasi yang Ya, baik. sepeda itu alat transportasi yang Iya. tidak polutif. Iya. Nah, jadi supaya pikiran-pikiran kita segar di dalam melihat persoalan pendidikan. Nah, ini ada Indonesia, filsafatnya nih. ya. Oke. Ya, kan? Tidak Siap, polutif. siap. Itu alat transportasi yang menyehatkan. Iya. Nah, kita harus bergerak, kita harus berpikir juga. Dan kita harus seimbang untuk bisa berjalan ya, Bun. Iya. Artinya kita menjaga keseimbangan juga, karena kalau tidak seimbang kita juga tidak bisa mengayuh sepeda. Betul. Jadi keseimbangan hidup menjadi penting. Siap. Oke Mas Alif, next kita akan podcast kembali dengan tema-tema menarik. Kita akhiri dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Oke. Oke, terima kasih.